Kejadian 43 ayat yang pertama sampai 34. Demikian firman Tuhan. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adik lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adik itu." Berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan mendapatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anakku, biarlah juga kehilangan." Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya,
Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan, dan siapkanlah itu. Sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu. Supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak, dan keledai kita diambil. Karena itu, mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara, Tuan. Kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannya lah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya lah air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makanan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu, berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin, adiknya, yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya lah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir itu
tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. 1 Tesalonika 5. Beginilah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jerahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus.
Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari. Bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan ketulusan hati, saudara ya. Saudara, sebentar ya, ini kenapa ininya nggak jelas ya kameranya ya. Udah belum? Ya, ketika kita tulus sama Tuhan, saudara ya, maka Tuhan akan membuat apa yang di dalam pergumulan hidupmu itu, ya apapun pergumulan hidupmu, kalau kamu menanti-nantikan Tuhan, saudara kan punya titik terang, ya. Kadang-kadang pergumulan hidup kita itu bukan pergumulan, kamu yang menggumuli sendiri, yang cari-cari sendiri. Karena apa? Karena kamu nggak mau lepaskan, iya kan? Misalnya warisan, iya kan? Apalagi utang piutang, kamu ngutangi orang, kamu sendiri hidup berkelimpahan, tapi orangnya nggak bayar, dan kamu nggak mau lepaskan. Yang kurang ajarnya, orang yang utangnya ini sengaja ngerjain kamu, saudara. Akan dia orang Kristen harus ngampuni. mampus, saudara. Iya kan? Yang saya serius, saudara ya. Yang utang itu mikirnya kamu kan orang Kristen, kudu ngampuni saya. Dia itu merasa dia punya hak untuk diampuni karena kamu orang Kristen. Tapi kita orang gereja, aku utang dan apa? Kamu kudu ngampuni aku. mampus lah. Makanya saya nggak suka ngutangi orang. Terus apa pengalaman pribadi itu. Kasihan lu. Iya kan? Kalau warisan dong cerita ya, cerita sama Anda ya. Mami saya tak suruh ngalah, udah dilepaskan. Begitu lepaskan, justru hukumnya selesai. Nggak dilepaskan, ya mumet, saudara. Ya, pergumulan hidupmu itu kamu sendiri yang bikin. 90% pergumulan hidupmu itu kamu sendiri. Orang divonis mati, malah pusing kamu. Lah gimana? Kemarin saya bilang orang kalau divonis mati jangan pusing. Kalau dokter vonis mati buat kamu, itu tandanya Tuhan baik. Kamu dikasih tahu kapan matinya, sekarang kamu siap-siap. Perbaiki semua, bikin beres semua. Bukannya divonis mati malah girap-girap, malah kejang-kejang, pojotan. Banyak orang nggak tahu vonisnya mati lagi sehat, malah tabrak truk, saudara. Iya kan? Lagi sehat kemarin itu. Saya ketemu satu teman itu ya. Itu apa namanya, Terry, itu yang dari Berlin. Anak-anaknya Papi Daniel juga ya. Dia itu sehat atlet, saudara. Badannya bagus ya. Atlet, namanya atlet ya. Tiap pagi dia lari 10 kilo, saudara. Bisa tiba-tiba kena jantung, saudara ya. Bisa kena jantungan, umurnya lebih muda dari saya, langsung dipasangin ring. Ya kan? Sehat walafiat, saudara. Untung tidak mati, karena ambulan di Berlin kan cepat ya, di Berlin. Saya lupa kotanya ya, di Jerman kan cepat ambulan, 5 menit nyampe. Kalau di Jakarta, teleponnya jam 4 sore, datangnya jam 4 pagi, saudara, ambulannya. Aduh, umet eso. Ngopi dulu soalnya ambulannya kan. Ngopi dulu lah, nanti pijet dulu lah, nanti ada keseleho, ada giginya sakit. Aduh, wes. Ini kan kalau Anda divonis mati sama dokter itu harusnya bersyukur, bukan malah bergumul, saudara. Ya kan, papi saya divonis mati, ya paling lama 3 bulan lagi. 3 bulan beneran meninggal, saudara ya. Waktu bilang 3 bulan lagi, dia karena katanya papi siap, memang papi siap. Loh, kenapa? Iya kan papi sudah berdoa, umurnya nggak mau panjang-panjang, nggak mau lebih dari 50, ini udah kelebihan 2 tahun. Loh, gimana sih? Tapi saya meninggal umur 52, saudara ya. Umurnya kepanjangan nih papi, 50 tahun saja, jangan panjang-panjang. Oh jangan, supaya ngeliat cucunya papi. Nggak mau? Nggak mau. Loh, papi putus asa? Enggak putus asa.
Ya memang cukup 50 tahun saja. Yang penting tiga-tiga sudah lulus semua. Udah lega, nggak jadi gembel. Udah 3 bulan, beres-beres semuanya, meninggal. Udah enak kan saudara? Nggak pakai susah, nggak pakai tangis jeritan. Ya kan? Saya datang, tak lihat, tapi sudah ditelepon. Cepat pulang sekarang, jangan ditunda. Saya sudah tahu nih papi meninggal. Sebentar, ini cepat pulang. Ini papi sudah meninggal apa masih hidup? Ya pokoknya pulang dulu. Enggak, saya nanya kalau sudah meninggal, saya tak nyebut anak dulu. Nanti baru pulang tante semua. Kalau masih hidup, sekarang juga tak berangkat. Saya bilang begitu. Tenang saudara. Kalau masih hidup ya kita barangkali nyempetin, barangkali mau ngomong apa ya kan. Kalau benar-benar sudah meninggal ya mau diapain lagi, udah meninggal masa mau dikapretin dulu bangunin. Ya kan? Nggak usah cari-cari. Nggak usah ngada-ngada saudara ya. Kalau hatimu tenang, itu pun nggak penuh pergumulan. Kan hatimu apa saudara? Ikhlas, rela, nadib. Ya, hatimu penuh dengan apa saudara? Kerelaan, willingness. Hatimu itu berserah kepada Tuhan. Bukan pasrah ya saudara ya. Tapi hatimu penuh dengan penyerahan. Ya Tuhan, apapun terjadi boleh Tuhan. Sedikit demi sedikit Tuhan ajari Tuhan. Ajari kita Tuhan. Ajari Tuhan, ajari saya Tuhan. Berdoa minta ya saudara ya. Masalahnya Tuhan ngajari tapi kamunya malah batu saudara. Dikasih tahu ya. Kalau hatimu ikhlas itu segala kehidupanmu jadi lebih enak. Tapi masalahnya kamu seneng carinya kan yang ruwet-ruwet, iya kan? Ruwet-ruwet, jangan berebut. Ada apa sama tetangga cuman gara-gara rebutan tempat sampah. Umat sudah berantem. Apa saja dijadikan bahan berantem. Ada orang ya. Gue saya bilang nih, kamu sekarang berantem sama A. Udah saya turutin. Berantem sama B, besok kamu berantem sama saya nanti. Percaya saya kamu nanti berantem sama saya. Bener, akhirnya berantem sama saya kan. Itu udah bilangin. Dasarnya hatimu tukang berantem. Kamu niatannya mau berantem. Makanya ya, dulu kita pernah ada satu orang juga ya. Dipecat. Jangan dipecat. Kenapa? Nanti kamu berantemnya sama saya. Kamu biar berantem sama dia saja. Iyalah saudara, ini orang hawanya pengen berantem terus soalnya. Di yayasan kita banyak saudara hawanya pengen berantem. Kenapa saudara? Karena libidonya besar sekali. Libido berantem itu maksudnya ya. Hawanya pengen panasan, pengen kayak ya. Kalau Anda baca dulu yang zamannya tahun 93 itu ada filmnya buku Tiger Wong itu ya. Wah, ini hawanya, auranya aura membunuh. Itu film, itu bukunya Tiger Wong, ada yang tahu yang putih. Auranya pengen mati nih Wong itu saudara ya. Aura pengen mati nih Wong, negatif sekali. Aura itu pengen mengasihi, pengen berdiakonia. Sebentar saudara ya. Saudara, kalau ada saudara melihat ada saudaramu yang kekurangan, saudaramu yang kerabatmu ya, kalau kamu sudah mentok segala macam ya, perekonomian kalian sama-sama mentok, ajak kemana tidak apa-apa, tapi harus ikut doa pagi 3 bulan. Kalau nggak doa pagi nggak bisa dibantu. Nggak apa-apa, kita senang bantu orang, tapi kudu ikut doa pagi 3 bulan, dan setelah dibantu pun ya jangan bolosan. Gitu saudara ya, sudah dibantu jangan bolos, tetap rajin, sehingga kita tetap terus bantu. Ya, apa susahnya sih bangun pakai jam 4 coba. Kamu sama-sama nganggur, sama-sama lagi puyeng. Ya sekalian doa jam 4. Zamannya saya lagi susah dulu, saya zaman masa-masa kami pemulihan 2 tahun, saudara, saya nggak pernah absen doa pagi sampai kita pemulihan selesai. Serius saudara, nggak pernah absen doa pagi kita. Ya, doa pagi saya keluar rumah ya, dulu kamu kan online. Saya dulu sama anak pergi doa pagi 2 tahun, saudara, nggak absen. Ya, Tuhan berikan doa pagi itu dahsyat, saudara ya. Kamu pagi-pagi, yang kamu ingat Tuhan dulu. Melek kamu ingat ya Tuhan. Dahsyat tuh, saudara. Siapa di sini kalau melek ingatnya utang, saudara? Kasihan sekali kamu. Melek ingatnya apa? Ingatnya sebagai gombel.
Kamu melek ingetnya apa, saudara? Kamu melek ingetnya YouTuber itu lagi bisu-bisui kamu. Kasihan sekali kamu, saudara ya. Saya emang kalau begitu melek, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Sehingga hati saya setiap hari selalu bersuka cita ya. Sehingga keluarga kami selalu bersuka cita tiap hari. Ya sekali-kali berantem, ya berantemnya berantem-berantem. Saya juga temperamen lah gimana, saudara. Ya kita berantem, ya berantem. Tapi tiap hari ada sukacita, canda tawa. Habis bersuka cita, habis berantem, kita yang-yangan lagi, kita semua bukan lagi kayak Teletubbies. Ya kan? Yang penting dalam hidupmu itu ya saudara, hatimu rela saudara. Kalau hatimu nggak rela, ini yang terjadi. Kamu mimpinya indah, begitu bangun kenyataannya yang buruk yang terjadi saudara. Itu yang terjadi kalau kamu nggak rela. Tapi kalau kamu hatimu rela, mimpimu buruk saudara. Tapi kamu melek kenyataannya itu indah. Serius saudara. Ya. Kalau kamu tidak rela hatimu, mimpimu baik, saudara. Tapi begitu kamu melek, yang kamu hadapi adalah hal yang buruk. Artinya kamu hidup dalam mimpi, ya. Tapi kalau kamu hatimu rela, boleh mimpimu buruk, saudara. Tetapi begitu bangun, kamu hadapi kenyataan yang baik. Semuanya baik. Karena kamu tidak berilusi. Orang yang hatinya nggak rela itu berilusi dengan dirinya, saudara. Dengan kehidupan. Orang kalau hati nggak rela, dia berilusi. Dia akan berilusi dan berdelusi. Karena dia ingin menciptakan sesuatu. Ngotot, libidonya tinggi, pengen berantem, pengen ngamukan, pengennya apa, mengklaim punya, ini hak aku. Tapi kalau kamu rela, ya, kamu akan memiliki kehidupan. Ya, kamu akan memiliki sukacita. Dan mimpi nubuatan dalam hidup kita akan jadi nyata, nubuatan yang baik. Karena kamu rela perkataanmu baik. Kalau kamu tidak rela perkataanmu buruk. Kalau perkataanmu buruk, maka kamu cuma bisa ngutuk. Kalau kamu cuma bisa ngutuk sumpah serapah, akhirnya kamu sendiri sial sendiri. Kamu sial sendiri, saudara. Hati-hati, saudara. Perkataanmu itu nubuatan. Karena kamu tidak rela, kamu mestinya ngutukin tiap hari. Hidupmu ngutukin, hidupmu ngeluh, hidupmu, ya. Karena hatimu tidak rela ngeluh, ya, sambat, ngeluh, ngamuk, ngutuk, ngomel-ngomel, fitnah. Akhirnya kamu terjun, kamu bermandikan itu. Sehingga itulah nubuatan buat hidupmu. Rasain itu. Sudah kamu sial ketimpa tangga. Kamu sendiri yang bikin sial. Tangganya tanggamu sendiri, bukan tangganya tetangga orang. Tapi kalau kamu rela hatimu penuh sukacita. Pagi-pagi bangun ucap syukur, kamu selalu tersenyum, kamu selalu menyanyi, kamu memuji Tuhan, kamu happy setiap hari. Akhirnya yang baik juga datang padamu, sekalipun kamu memang ada salah, karena hatimu rela, karena hatimu sukacita, maka kesalahan itu tidak akan diperhitungkan kepadamu. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya banyak salah. Karena hati saya rela, banyak sekali kesalahan saya tidak ditanggung kepada saya. Karena rela, sekalipun salah saya ini banyak salah, semesta alam itu belain saya, saudara. Itu karena ucapan syukur itu juga adalah sebuah nubuatan. Gak ada waktu buat sambat, buat ngeluh. Gak ada waktu buat fitnah. Gak ada waktu buat ngomongin orang. Mendengar firman Tuhan, kita ngomongnya selalu baik. Karena bersuka cita. Ya kan? Makanya saya selalu bilang sama saya, jangan intrik. Nanti waktu kamu habis, waktu saya juga habis. Langsung saja iya, enggak apa-apa. Bahkan kalau kita pisahnya baik-baik, nanti kamu juga bisa kita support. Ya kan? Nyari dana di YouTube saya kan gampang, saudara. Kenapa? Karena kita orang jelas semua. Laporan keuangan semua jelas. Pertanggungjawaban jelas. Beneran ya, bukan sombong, saudara. Saya orang nggak baik. Tetapi karena saya bertobat, saya menunjukkan pertobatan itu kepada masyarakat, dan masyarakat percaya. Sehingga kalau
di sini lebih baik kamu jangan ribut. Kita pisahnya baik-baik. Kalau kamu tidak senang, nggak cocok dengan pengajaran kita, kamu tidak cocok, mungkin saya dianggap mencuri kemuliaanmu, saudara. Kamu yang kerja, kok saya yang menuai kemuliaannya, kan? Iya, memang. Kan tadi hanya kerja, saya yang menuai kemuliaannya. Nama channelnya Joseph Paulus. Gimana? Mau tak ganti, nanti monetasinya susah, tidak terkenal, nyari-nyari saya susah. Nah, nama channelnya Joseph Paulus lagi mana? Ya kan? Bukan. Nah, masalah saya mencuri kemuliaan itu urusan saya dengan Tuhan. Yang penting hatimu rela enggak? Kalau kamu hatimu enggak rela, ya kamu misui saya, ya kan? Saya dibisui kamu rela kok, biar aja enggak apa-apa. Saya dibisui kamu rela kok. Nah, makin saya dibisui, berkatnya makin banyak. Serius, berkatnya makin banyak melimpah. Balik lagi, saudara ya, dalam hidupmu itu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kalau hatimu itu ada willing spirit, hati yang rela, sungguh hidupmu nanti diberkati. Dari berkat kepada berkat, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari sukacita kepada sukacita, sehingga pintu-pintu perbendaharaan surga itu dibuka buatmu, saudara. Nah, kalau kamu yang tidak rela, bukannya pintu surga dibuka, pintu neraka terbuka lebar bagimu, mengangal. Siap melibas, siap ngambil kamu, lidahnya itu nyamper. Salah sendiri, kan? Makanya kayak Yusuf itu ya rela. Mimpi, semua mimpinya. Akhirnya saudaranya benar-benar sujud nyembah ya. Saya kalau membayangkan itu tadi, Bu Neriana baca Alkitab, dia sampai berkata, saya setiap kali baca Yusuf, saya mesti nangis. Saudara. Saya bayangin ini orang hebat sekali. Ini orang hebat sekali, saya kira si Yusuf ini ya. Ini orang memang, dia ngimpi, dia dijeblosin penjara, sudah nggak mungkin ada harapan. Sedangkan semua saudara-saudaranya saja sudah jelas itu dihitung, itu dari yang paling tua sampai Benyamin dikasih 5 porsi. Masa dia masih nggak nyangka bahwa itu adalah Yusuf? Karena saking pikirnya pasti Yusuf sudah mati. Mau sama mereka dijual jadi budak, bagaimana mungkin budak bisa ujuk-ujuk? Nggak mungkin. Tapi itulah cara Tuhan. Kalau kamu rela, kamu jangan nanya cara Tuhan bagaimana, pokoknya nyampe. Gitu. Makanya jangan anggap rendah nubuatan. Ya, saya emang nggak pernah anggap rendah nubuatan. Saya selalu menguji nubuatan. Saya hati-hati, saudara, dengan nubuatan ya. Hidup saya hari ini ya, ada 7 hamba Tuhan kasih nubuatan buat saya. Saya menghidupi 7 nubuatan ini, saudara. Dari mulai pergi ke bangsa-bangsa, dari melihat banyak sekali mujizat kesembuhan, dari revival. Ini kan revival yang kita lakukan, sebuah kebangunan, revive. Ya kan, proyek diakonia kita adalah revival, saudara. Gimana saya bisa membangkitkan kalian supaya kalian berniat berdiakonia, baik berdiakonia melalui Damaris maupun mandiri. Itu kebangunan, saudara. Ya, saya membangunkan Anda sekarang ini. Semua itu digenapi, saudara. Pergi ke bangsa-bangsa juga ya. Saya menggenapi. Dimulai dari hati yang rela. Saya dikhianati, difitnah, jeblosin ke penjara. Dari hati yang rela, saudara ya. Begitu saya memutuskan untuk rela, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Jangan pernah ragu, saudara. Karena semua yang tak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah kamu lihat, tidak pernah timbul dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, kamu rela, kamu mengasihi Tuhan, dia rela diberikan buat kamu, saudara. Maka mimpimu akan menjadi kenyataan. Mimpi yang indah itu akan jadi kenyataan. Mimpi yang buruk itu akan dihapus dari memorimu. Mimpi yang indah itu akan jadi nyata. Ya, mau mimpimu yang indah itu jadi kenyataan, mimpi itu bisa berupa nubuatan, saudara. Kalau kamu rela, yang buruk-buruk itu hilang. Kalau hatimu tidak rela, yang ada ya tinggal yang baik-baik malah hilang, tinggal yang buruk. Ya, tiap hari dikotbahi supaya hatinya rela aja, nggak rela ya, saudaranya. Padahal pilihannya baik, kamu nggak percaya sih. Nah, itu yang namanya iman. Karena kamu tidak percaya, coba kamu percaya, lakukan, dijajal, dicoba. Bisa setahun udah, bisa 2 tahun, ya, bisa 2 tahun, saudara.
Kamu 2 tahun hatimu rela, 3 tahun kamu terbang tinggi, saudara. Percaya omongan saya. 2 tahun kamu hatimu rela, tahan, saudara ya. Serahkan, pokoknya pasrah, pokoknya sama Tuhan, sak nangis-nangismu, pokoknya ya. 2 tahun hatimu rela, kamu terbang, saudara. Kamu terbang sama Tuhan. Karena kamu melepaskan, badanmu jadi ringan. Kalau orang belajar kungfu, ginkangnya tinggi, ilmu meringankan tubuhmu, karena kamu nggak dibebani apapun. Kamu nggak dibebani apapun. Tuhan datang dipanggil, kamu terbang, saudara. Ringan badan. Tidak diberatin oleh urusan-urusan duniawi. Tuhan Yesus memberkati.